Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Kiranya Allah sumber pengharapan senantiasa memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Berikut ini adalah di kegiatan gereja kita. Saat ini GBI MMTC, Antares, dan Grand Menteng membuka live. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Kiranya Allah sumber pengharapan senantiasa memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Berikut ini adalah informasi kegiatan gereja kita. Saat ini GBI MMTC, Antares, dan Grand Menteng membuka layanan call center bagi Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan layanan doa, kunjungan, serta informasi, dapat menghubungi nomor telepon ataupun WhatsApp daripada call center gereja kita di nomor 0811 6555 839. Masih dibuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, bahkan juga persembahan untuk pembangunan gereja kita. Dan Bapak Ibu dapat memberikannya di rekening Bank BCA di nomor 0352962871 dan juga di Bank BTN 00445 015000145559. Sehubungan dengan adanya instruksi pemerintah untuk kita masih tetap di rumah saja, maka ibadah gereja kita masih juga dilakukan di rumah masing-masing secara online. Untuk itu Bapak Ibu dapat mengakses ibadah Mesbah Keluarga melalui YouTube, Facebook, kemudian Instagram. Demikianlah warta sepekan gereja kita. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tangannya, shalom. Haleluya. Saya percaya dimanapun kita berada, kita akan diberkati, bahkan disertai Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus bangkit, bahkan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Amin. Oleh sebab itu mari kita bersukacita bagi Tuhan Yesus. Semua siap bersukacita bagi Tuhan kita? Yang siap bersukacita bagi Tuhan, tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Haleluya. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan Yesus. Mari bersama-sama katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Katakan Tuhan, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidup. Bersama-sama katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Dengan penuh sukacita kami katakan, agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Dengan segenap hati kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Mari dengan sukacita katakan bagi Tuhan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Kami mau katakan Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Di setiap musim hidup kami Bapa yang baik, Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Thank you Jesus. Yesus, ini kami Bapa yang baik. Yesus, Engkaulah kami yang ajaib Tuhan. Ini pujian kami bagimu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami mau tinggikan Engkau. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Mari dengan Tuhan. segenap hati katakan Engkau Bapa yang sangat baik bagi kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Amin. namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan kami, Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Katakan, bagi ku mau Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya segenap hati kami katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya mari angkat kedua tangan kita katakan, ku mau memujimu, ku selalu kami mau puji, kami mau pujimu. tinggikan Engkau Ku Tuhan. mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Dengan segenap hati kami katakan, Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu
bagi Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya hanya Yesus yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Raja kami. Segala hormat dan kemuliaan bagi Yesus Raja kami. Bagi Allah kami yang hidup, Allah kami yang mulia. Terima kasih Bapakku, Engkau baik bagi kami, Kau sungguh baik, Kau teramat baik Bapa. Kami mau bersyukur padamu ya Yesusku. Kami buka hati kami bersyukur padamu ya Bapa. Ini hormat kami Bapa. Segala kemuliaan hormat bagimu Yesus Allah kami, Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa bagi kami. Kami cinta padamu Bapa. Dengan segenap hati kami, Oh Yesus yang baik, Oh mau selalu bersyukur padamu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Ya la bala bala baba. Hira la bala 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 baya sangge. Oh ya la bala 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 baba. Hira la bala 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 bala. Tercurah hadirat-Mu bagi kami. Jesus. Segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Ina bara bara basikian ala bara 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 basikian ala bara 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 bara. Ina bara basikian ala bara 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 basikian ala bara bara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Lawat ibadah ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang berkarya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Malam ini Tuhan, kami ada di hadirat-Mu bersama dengan Engkau. Biarlah pengurapan-Mu terjadi Tuhan bagi setiap kami. Roh Kudus isi hati kami, pikiran kami.
Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau menjadi fokus hidup kami. Terima kasih Tuhan. Malam ini Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah Allah yang kami sembah. Engkau yang menjadi Raja untuk kami, yang menjadi Juru Selamat bagi kami. Sekalipun Tuhan, kami mengalami banyak perkara-perkara, bahkan persoalan-persoalan hidup kami di dalam situasi kondisi yang tidak mengenakan pada hari ini. Tapi satu hal yang kami percaya, jika Roh Kudus yang menjadi menguatkan kami, maka kami akan mendapat kelegaan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan kami berdoa dan memohon kehadapan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang menjadi penolong bagi kehidupan kami. Ya Aba Bapa, mari Engkau penuhi kami dengan Roh-Mu. Mari Engkau penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami memohon kehadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati di setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada pada saat ini Tuhan. Tuhan yang lebih tahu dan Tuhan mengerti. Amat terlebih Tuhan jemaat-Mu yang ada di MMTC, di Antares dan di Grand Menteng, mari Tuhan berkati. Di setiap departemen Tuhan mari Engkau berkati. Dan kami percaya ada keunitian dan kebersamaan di setiap kami. Sekalipun ibadah ini dilakukan secara live streaming Tuhan, tapi Engkau ada tetap bersama-sama dengan kami. Ajar kami untuk lebih mendekat kepada Engkau. Ajar kami untuk lebih bersyukur lagi kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan dan memohon kepada Engkau ya Bapa. Mari Tuhan berkati pemimpin kami di tempat ini. Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Stefanus Liong, dan ibu dan kedua anaknya bahkan menantunya. Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan melalui pelayanan live streaming ini Tuhan, Engkau turut bekerja, ambil bagian di setiap pelayanan kami. Dan jikalau sebentar Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, untuk menyegarkan setiap pikiran kami. Dan kami rindu Tuhan, melalui firman yang disampaikan untuk malam hari ini, membuat kami menjadi kuat dan meneguhkan kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pendeta Pak Sangap Sembiring Tuhan dalam penyampaian firman-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus lawat ibadah ini Tuhan sampai akhir Tuhan. Dan kami boleh melihat nyata dan ajaib kuasa-Mu Tuhan di setiap kehidupan kami. Dan sekali lagi Tuhan kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada pada saat ini Tuhan. Mari Tuhan berkati. Dan di setiap orang Tuhan yang mengikuti acara live streaming kami ini Tuhan, akan mendapat keberkatan daripada Tuhan, kelimpahan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of You. Fill me again with the power of Your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place.
untuk bangkit beri. Bersama katakan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus turun menjamah setiap kami. Turun lebih lagi menjamah setiap umat-Mu yang saat ini berada di rumah, yang saat ini berada di rumah sakit, yang berada di tempat-tempat lain ya Bapa. Roh Kudus turun lebih lagi jamah ya Tuhan, jamah umat-Mu, setiap orang yang mendengarkan ibadah ini. Tuhan, kami terus bersyukur bagi-Mu ya Bapa, karena Engkau terus yang memuaskan setiap kami. Oleh karena Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami dipuaskan, kami dihiburkan, kami ditolong ya Bapa. Sungguh kami bersyukur Engkau setiap waktu memperbaharui roh kami. Engkau memperbaharui kasih-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur bagi-Mu Bapa. Malam hari ini kami bersama-sama dengan umat-Mu ya Tuhan, rindu mendengarkan pesan-pesan-Mu yang memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu yang saat ini sedang mendengarkan, bahkan ikut di dalam tayangan streaming pada malam hari ini, dimanapun mereka berada ya Bapa. Tuhan, jamah mereka. Bagi mereka yang ada saat ini di rumah-rumah, Engkau berkati semuanya. Tuhan, hadir di setiap rumah-rumah umat-Mu ya Bapa. Walau kami tidak dapat bertemu, tetapi setiap kami pastikan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami.
Terima kasih Bapa, malam hari ini kami mau sharing firman-Mu. Berkata-katalah bagi setiap kami Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan membagikan sharing firman Tuhan malam hari ini. Kau taruhkan Tuhan kata-kata yang sederhana di mulut bibir hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin, amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara sekalian dimanapun yang berada, saat malam hari ini, mungkin saat ini ada di rumah atau ada di tempat lain. Kita 2 bulan tidak bertemu di dalam ibadah kita di gereja. Tetapi satu hal kita bersyukur, bahwa di tempat-tempat kita, di rumah-rumah kita tetap ada mezbah Tuhan, sehingga Tuhan hadir kalaupun kita berjauhan, tetapi Tuhan tetap dekat bersama-sama dengan kita. Amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kami percaya oleh karena anugerah Tuhan, Bapak Ibu senantiasa aman di dalam perlindungan Tuhan, berkat Tuhan senantiasa tercurah, dan anugerahnya baru setiap waktu bagi setiap kita. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan belajar dari satu firman Tuhan. Dan doa kami setiap kita boleh diberkati dengan firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Yang boleh kita kutip dari Efesus 4 ayat yang ke-29. Bagi kita yang pegang Alkitab, kita boleh membaca bersama-sama Efesus 4 ayat 29, firman Tuhan katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengajarkan kita bahwa janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulut kita, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, setiap waktu kita berkomunikasi satu dengan yang lain. Kita berinteraksi satu dengan yang lain. Dengan perkataan kita, dengan ucapan, dengan komunikasi kita. Dengan perkataan kita, kita boleh memperkatakan sesuatu yang membangun orang lain. Tetapi dengan perkataan kita juga orang bisa dilemahkan karena perkataan kita itu tidak baik. Perkataan kita bisa memberikan satu semangat baru bagi orang lain. Tetapi perkataan kita juga sebaliknya itu bisa menjatuhkan orang lain. Perkataan kita bisa membawa orang lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi perkataan kita juga bisa membuat orang semakin jauh daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa perkataan kita itu bisa mendatangkan berkat, tetapi sebaliknya bisa mendatangkan kutuk bagi orang yang mendengarnya. Tetapi malam hari ini kita diajarkan oleh satu firman Tuhan, bahwa biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir kita itu tidak ada satupun perkataan kotor, tidak ada satupun perkataan yang sia-sia, tidak ada satupun perkataan yang sampah, yang tidak ada artinya bagi orang yang mendengarkannya. Tetapi Paulus mengajarkan kita agar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir kita itu memberkati orang lain. Itu bisa mendatangkan kasih karunia bagi setiap orang yang mendengarkannya. Ada satu ayat yang ditulis, ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di Yesaya 50 ayat 4a, ya kalau bisa kita baca 2-3, ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberikan semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengarkan seperti seorang murid. Di dalam Yesaya 50 ayat 4, di sana dicatat bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepadaku, kata Yesaya, lidah seorang murid. Kita bagi orang yang percaya kepada Tuhan adalah murid. Salah satu ciri daripada murid yaitu kita akan bisa melihat dari perkataan mulut bibirnya, dari perkataan lidahnya.
ciri seorang murid, Alkitab mencatat bahwa perkataannya itu bisa memberikan semangat yang baru bagi setiap orang yang mendengarkannya. Ini ciri seorang murid. Tetapi kalau orang yang bukan digolongkan murid, mungkin perkataannya bisa melemahkan orang lain, bisa melukai hati orang, bisa membuat orang menjadi lebih jauh lagi kepada Tuhan. Tapi saya percaya setiap kita adalah orang-orang, termasuk bilangan seorang murid, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir kita, tidak ada satupun perkataan yang kotor. Tidak ada satu perkataan yang bisa melemahkan orang lain. Tetapi yang keluar dari mulut bibir kita, itu semuanya mendatangkan kasih karunia. Karena semuanya berkuasa untuk memberkati orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di kitab Kejadian, walaupun saya tidak sebutkan ayatnya, tetapi semua kita pasti tahu bagaimana pertama sekali Tuhan itu berkata-kata. Kita tahu bahwa Alkitab tidak ada dicatat bahwa pertama sekali perkataan Tuhan itu dipergunakan sebagai alat komunikasi. Tetapi pertama sekali perkataan Tuhan itu, dia berkata begini, jadilah langit dan bumi, jadilah cakrawala, jadilah seluruh isi daripada muka bumi ini. Dengan kata lain, tidak dipergunakan untuk alat sebagai komunikasi. Tetapi Tuhan memperkatakan perkataan pertama sekali adalah untuk mencipta. Pertama sekali Tuhan, perkataan Tuhan itu adalah untuk membentuk sesuatu yang belum jadi, itu menjadi sesuatu yang jadi. Perkataan bukan alat untuk berbicara, tetapi pertama sekali itu dipergunakan Tuhan adalah untuk menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Gelap itu diubah menjadi terang. Jadi Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, perkataan kita, kalau kita baca di satu ayat, Amsal 18 ayat 21 dikatakan begini, bahwa hidup mati kita itu dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kalau di Kejadian itu tadi dikatakan begini, bahwa perkataan Tuhan itu pertama bukan sebagai alat komunikasi, tetapi dipergunakan untuk membentuk, untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi di sini dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi perkataan kita itu bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Perkataan kita seharusnya dipergunakan untuk menciptakan masa depan kita. Perkataan kita diciptakan untuk membentuk kehidupan kita menjadi lebih baik. Perkataan kita untuk menjadikan dan membentuk orang lain menjadi lebih baik. Bukan menjadi lebih buruk ketika dia mendengarkan perkataan kita. Sering sekali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang tua, kita sebagai orang tua sering sekali memperkatakan sesuatu yang buruk terhadap anak-anak kita. Mungkin ketika dia mendapat nilai yang kurang baik, kita katakan engkau memang anak yang bodoh, anak yang kurang ajar. Suatu ketika anak kita menjadi bodoh, suatu ketika anak kita menjadi seorang anak yang kurang ajar, yang tidak mendengarkan nasihat kita, kita mengeluh, kita bilang ini anak siapa? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, itu tetap anak kita. Tetapi oleh karena perkataan kita, itu berkuasa menciptakan sesuatu, apa yang kita katakan itu menjadi jadi. Maka ketika kita menciptakan anak kita sebagai anak yang bodoh, maka dia tercipta menjadi anak yang bodoh. Banyak orang pada saat sulit sekarang ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang mulai mengeluarkan kata-kata sungut-sungut, bukan kata-kata berkat. Sehingga ketika di dalam kesulitan, di masa-masa sulit seperti sekarang ini, sering sekali kita mengeluh, kita memperkatakan sesuatu yang tidak baik. Kita katakan bahwa hidup kita semakin susah. Maka itulah yang terjadi di dalam hidup kita. Kita tahu orang Israel, mereka keluar dari tanah Mesir dibawa oleh Musa di tengah-tengah padang gurun, di dalam situasi yang begitu tidak baik. Siang hari mereka mengalami kepanasan yang luar biasa.
Pada malam hari mereka mengalami satu kedinginan yang luar biasa. Dan di dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, mereka ada di padang gurun. Padang gurun berbicara masalah situasi yang tidak baik. Kenapa banyak orang Israel itu tidak sampai ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan? Ketika mereka ada di padang gurun, mereka tidak memperkatakan kata-kata yang baik, tapi mulai keluar kata-kata kutuk, mulai keluar kata-kata yang tidak memberkati keluar dari mulut bibir mereka. Sehingga Tuhan itu marah. Tidak ada ucapan syukur di mulut bibir mereka. Tidak ada kata-kata bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan. Bahkan setiap hari mereka dicukupkan Tuhan, tetapi tidak ada sekalipun mereka bersyukur kepada Tuhan. Kita melihat perkataan mereka tidak membangun. Membuat mereka itu tidak sampai ke tujuan yang Tuhan buatkan satu tujuan mereka. Tetapi mereka gagal masuk. Karena apa? Di tengah-tengah kesulitan itu mereka memperkatakan kata-kata yang tidak membangun dirinya sendiri. Yang tidak membangun orang lain. Yang dia menyalahkan Musa itu memimpin mereka. Sehingga Alkitab mencatat bahwa yang berangkat dari tanah Mesir itu hanya 2 sampai ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Kenapa? Kita lihat Kaleb dan Joshua, mereka itu sampai. Kenapa? Karena mereka terus, walaupun kesulitan ada di hadapan mereka, mereka tetap percaya bahwa Tuhan itu lebih besar dari masalah mereka. Tuhan itu lebih hebat daripada padang gurun yang mereka lewati, sehingga mereka bisa lolos. Dari Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini, di masa-masa sukar, di masa-masa sulit seperti ini boleh Tuhan izinkan bagi setiap kita. Diizinkan oleh Tuhan bagi gerejanya, bagi umat pilihannya. Kita percaya, di tengah-tengah kesulitan sekalipun, kita boleh berjauhan ketika beribadah, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita merasakan berkat Tuhan itu semakin jauh daripada kita, tetapi satu hal kita percaya, bahwa anugerah Tuhan itu tetap ada bersama-sama dengan kita. Di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesulitan kita, biarlah kita senantiasa memperkatakan kata-kata berkat. Kita ciptakan keadaan yang tidak baik ini melalui perkataan kita menjadi sesuatu yang baik. Kita ciptakan masalah kesulitan kita, kesulitan keuangan, kesakitan kita ubahkan dengan kata-kata berkat. Sehingga itu semuanya, itu boleh berubah menjadi berkat bagi kita semuanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dia naik ke sorga. Setelah dia mati, hari ketiga dia bangkit. Setelah 40 hari dia bangkit. Dia naik ke sorga. Sebelum dia naik ke sorga, dia menjanjikan bahwa kita tidak ditinggalkan menjadi anak yatim piatu. Maka Tuhan katakan, jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir. Karena Tuhan pergi ke rumah Bapa dan dia menyediakan tempat bagi kita. Dan dia berjanji suatu saat nanti dia akan mengutus seorang penolong pribadi yang menolong kita, yang memberikan kekuatan, yang menghiburkan kita, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di Alkitab dicatat di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4, yaitu di hari Pentakosta. Ketika Yesus itu naik ke sorga, dia berkata kepada murid-muridnya ketika dia naik, jangan tinggalkan Yerusalem. Untuk apa jangan tinggalkan? Karena Tuhan berjanji, aku akan mengutus Rohku. Ketika Roh Kudus itu turun, murid-murid itu diberkati. Maka kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Apa hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya? Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bahwa pertama sekali Roh Kudus itu turun
yang dijamah itu adalah lidah orang yang percaya. Yang pertama sekali dijamah oleh Roh Kudus yaitu lidah daripada murid-murid. Sehingga kita tahu murid-murid yang tadinya itu tidak memiliki satu keberanian, tetapi ketika lidah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mereka mulai berkata-kata dengan kata-kata yang baru, dengan bahasa-bahasa yang baru, ada nyanyian-nyanyian yang baru, ada kalimat-kalimat yang baru yang memberikan satu kekuatan yang memberkati orang lain. Dan ketika lidah mereka itu dijamah oleh Roh Kudus, Alkitab mencatat bahwa sekali Petrus itu berkhotbah, itu 3.000 orang itu boleh bertobat. 3.000 orang mendapat kasih karunia ketika satu kali berdiri Petrus itu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Artinya, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita sering sekali perkataan kita mungkin perkataan yang kotor keluar. Mungkin perkataan kita sering sekali menyakiti orang lain. Kita bisa koreksi. Seberapa banyak orang terluka karena perkataan kita. Seberapa banyak orang tersakiti karena perkataan kita. Tapi hari ini Tuhan menjanjikan. Dia mencurahkan rohnya yang kudus bagi setiap kita. Dan ketika dia menjamah lidah kita, dia menjamah perkataan kita. Saya percaya. Ada satu kuasa di mulut bibir kita. Ada satu kuasa di lidah kita. Yang dimana ada satu bahasa yang baru. Ada perkataan yang baru. Sehingga setiap orang yang mendengarkan perkataan kita. Mereka semuanya diberkati. Mereka semuanya memperoleh kasih karunia daripada Tuhan. Jadi malam hari ini biarlah setiap kita menjaga lidah kita. Karena hidup mati kita itu ditentukan oleh lidah kita. Siapa yang menggemakannya, dia akan memperoleh buahnya. Jadi apa yang kita ucapkan suatu saat nanti kita akan memperoleh buahnya. Ketika kita memperkatakan berkat, kita akan memperoleh buah berkat. Ketika kita memperkatakan sesuatu yang membangun orang lain, suatu saat nanti kita akan menuai satu kebaikan daripada Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita minta, kita rindukan Roh Kudus menjamah setiap kita. Roh Kudus menjamah lidah kita. Biar mulai hari ini perkataan kita itu semuanya mendatangkan kasih karunia bagi orang lain. Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita akan naikkan pujian. Mari nantikan Roh Kudus, rindukan Roh Kudus menjamah setiap kita lebih lagi malam hari ini. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak dijamah oleh Roh Kudus malam hari ini. Sehingga setiap kita ketika dijamah dan dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup kita diubahkan, perkataan kita diubahkan. Mari dengan hati yang haus dan lapar, kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the fire of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Mari buka hatimu untuk Roh Kudus malam hari ini. Minta lebih lagi Roh Kudus turun menjamah setiap kita. Mari dengan hati yang haus dan lapar akan Roh Kudus. Oh. Tuhan jamah setiap kami, jamah setiap umat-Mu ya Tuhan. Horabatakan Yes, dalam nama Yesus.
haleluya, haleluya. Oh, ya, la, 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 la. Tuhan, kami rindu ya Bapa. Engkau lebih lagi menjamah setiap kami. Engkau menjamah Tuhan setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau. Engkau Tuhan yang menjamah setiap umat-Mu yang saat ini berada di rumah, yang ada di rumah sakit, bahkan yang berada di jalan, bahkan mereka semuanya Tuhan hari ini, biarlah semuanya merasakan jamahan-Mu. Mereka semuanya dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap kami boleh diubahkan, sehingga setiap umat-Mu diperbaharui, perkataan kami diubahkan menjadi perkataan yang baru, yang memberikan kasih karunia bagi setiap orang yang mendengarkannya. Roh Kudus penuhi setiap kami. Roh yang memimpin kami masuk ke dalam seluruh kebenaran. Roh yang menolong kami, yang membebaskan, yang memerdekakan kami. Penuhi umat-Mu. Tuhan, kami bersyukur bagi-Mu Bapa malam hari ini. Kami diberkati ya Tuhan dengan puji-pujian yang kami naikkan. Kami diberkati oleh karena kehadiran-Mu bersama-sama dengan kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan juga terus diberkati dengan puji-pujian kami. Dengan ibadah kami Tuhan disenangkan. Bahkan dengan ibadah kami malam hari ini setiap umat-Mu, dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang sakit, Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan, yang susah Engkau hiburkan ya Bapa, yang kekurangan Engkau berkati berlimpah-limpah, sehingga tidak ada satupun umat-Mu ya Tuhan yang tidak merasakan kasih karunia yang datang daripada-Mu. Tetapi biarlah umat-Mu setiap waktu memperoleh kasih karunia demi kasih karunia daripada-Mu. Di masa-masa sulit sekarang seperti ini Bapa, kami percaya Engkau Tuhan yang terus memberkati umat-Mu, yang menyertai, yang melindungi setiap mereka ya Bapa, sehingga setiap umat-Mu jauh daripada hal-hal yang tidak baik, sehingga setiap umat-Mu aman di dalam perlindungan-Mu, sehingga tidak ada satupun umat-Mu ya Tuhan yang terdampak dengan penyakit sampar, penyakit menular, terlebih COVID-19 ya Bapa, tapi semuanya aman di dalam perlindungan-Mu. Kami berdoa bagi seluruh umat-Mu, bahkan setiap yang mendengarkan ibadah ini Bapa dimanapun mereka berada. Berkati mereka semuanya Tuhan. Berkati Bapa, mungkin di hari-hari ini mereka di dalam keadaan yang tidak baik, ekonomi mereka tidak baik, tetapi kami percaya Engkau Allah yang kaya, yang sanggup memberkati mereka, yang sanggup melakukan mujizat, yang sanggup mencukupkan kebutuhan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat ibadah kami malam hari ini. Dari tempat ini Tuhan kami berdoa buat umat-Mu ya Tuhan, secara khusus kami berdoa buat umat-Mu ya Tuhan di GBI MMTC, yang ada di GBI Antares, bahkan umat-Mu yang ada di GBI Grand Menteng ya Tuhan. Berkati mereka semuanya Bapa. Biarlah pada waktunya nanti kami boleh kembali bersama-sama beribadah ya Tuhan, memuji, menyembah Engkau, memuliakan Engkau ya Bapa. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan buat Bapak Gembala yang kami kasihi ya Bapa. Tuhan, Bapak Pendeta Stefanus Leong, berkati dengan kesehatan, kekuatan, dan biarlah kasih karunia-Mu terus berlimpah turun atas hamba-Mu. Biarlah Engkau Tuhan memberikan hikmat bijaksana ya Bapa. Bahkan keluarga daripada hamba-Mu Engkau berkati. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani gereja-Mu, GBI MMTC, Antares dan Grand Menteng. Berkati semuanya ya Bapa. Beri kami semangat yang baru terus ya Tuhan. Roh yang bernyala-nyala untuk terus melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa, biarlah Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang boleh mendengarkan ibadah ini, semuanya Tuhan Engkau berkati terus ya Bapa. Dan biarlah Tuhan ibadah-ibadah kami selanjutnya terus akan boleh memberkati orang-orang lebih banyak lagi Bapa. Kalau sebentar ya Tuhan kami akan mengakhiri ibadah ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Bapa. Kami Tuhan menyerahkan istirahat kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Berikan kami tidur Tuhan yang nyenyak ya Bapa. Biar kami boleh beristirahat dan Tuhan memulihkan kekuatan kami. Tetapi sebelum Tuhan kami berpisah, ulurkan tangan-Mu, berkati kami Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu ke sorga. Biarlah kasih karunia, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, serta kasih yang sempurna melalui anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat malam, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi